Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Firman Lamsah, NIM 099821111369. Mata pelajaran Kepemimpinan, Prodi Manajemen Perusahaan, Program Diploma 3, Akademi Sekretari Manajemen Inlusindo tahun 2023. Kali ini saya akan membahas ulangan akhir semester mata pelajaran kepemimpinan dari Bapak dosen Pak Nur Mubin. Langsung saja kita ke soalnya ya. Jawaban nomor 1 untuk soalnya, bagaimana sistem dan jenis organisasi yang Anda pahami di tempat Anda bekerja dan atau tempat di mana Anda berada dan menjadi bagian dalam organisasi tersebut. Sebelumnya, saya adalah seorang karyawan operator produksi salah satu perusahaan manufacturing, yaitu di perusahaan PT Minebia Aksession Indonesia, Mas Ai, atau sering juga disebut Minebia Mitsumi. Mohon maaf, saya agak sedikit kaget ya, kurang sehat. Lanjut ke pertanyaan, ke jawaban. Organisasi perusahaan adalah susunan atau tingkatan yang berisi pembagian peran dan tugas setiap individu dalam suatu perusahaan berdasarkan jabatannya. Struktur organisasi perusahaan memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan karakteristik hierarki dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana sistem dan jenis organisasi yang Anda pahami di tempat kerja Anda. Di tempat kerja saya di PT Minebia Mitsumi, kita itu menerapkan sistem ya. Untuk mengetahui sistemnya tersendiri, kita membagi beberapa struktur ya. Kembali ke laptop. Untuk struktur fungsional, yang pertama, struktur fungsional adalah struktur pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan tugas manajemen seperti keuangan, penciptaan atau produksi, dan sumber daya manusia (SDM). Kedua, struktur divisional adalah struktur yang pengelompokannya berdasarkan kemasan produk, layanan, pasar, lokasi geografis. Ketiga adalah struktur matriks. Struktur organisasi matriks adalah gabungan dari struktur fungsional dan struktur divisional. Keduanya digabung dengan tujuan menutupi kekurangan masing-masing. Selanjutnya ada struktur komite. Struktur komite adalah struktur yang tugas tertentu dikerjakan secara kolektif oleh beberapa orang, termasuk kepemimpinan. Kelompok ini dikenal dengan nama komite sehingga disebutkan struktur komite. Yang selanjutnya adalah struktur tim kerja. Struktur tim kerja adalah struktur organisasi yang bersifat temporer dan dibuat sewaktu-waktu demi menanggulangi proyek yang bersifat tiba-tiba atau tidak terduga dalam perusahaan. Menggunakan sistem organisasi untuk mengatur sumber daya manusia perusahaan di mana dalam struktur organisasi tersebut diatur tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam perusahaan saya sendiri, menurut saya ini ya, dalam sebuah organisasi perusahaan saya menggunakan organisasi struktur fungsional dan atau tempat di mana Anda berada menjadi bagian dalam organisasi tersebut. Tentu di sana saya berada di bagian stockholder sebagai karyawan dari perusahaan itu sendiri. Jawaban nomor 2. Lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana sistem manajemen organisasi yang Anda pahami di tempat Anda bekerja atau di tempat di mana Anda berada dan menjadi bagian dalam organisasi tersebut? Sistem manajemen di tempat saya bekerja masih berhubungan erat dengan struktur
organisasi yang ada, di mana sistem organisasi menggunakan struktur fungsional, yaitu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Divisi keuangan untuk mengatur keuangan, divisi produksi untuk mengatur produksi, dan divisi yang lainnya seperti manajemen SDM untuk merekrut karyawan. Seperti itu. Di tempat saya berada di divisi produksi sebagai stakeholder, sebagai karyawan untuk memproduksi barang yang harus diproduksi dari bahan yang belum jadi bahan yang baku, bahan yang siap pakai. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana budaya kerja organisasi yang Anda pahami di tempat kerja Anda atau di tempat di mana Anda berada dan menjadi bagian dalam organisasi tersebut? Untuk budaya kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Budaya organisasi perusahaan yang saya pahami adalah yang saya tahu di perusahaan saya adalah seperti senam pagi untuk semua karyawan yang ada di perusahaan. Pada saat sebelum karyawan belum melakukan pekerjaan dan belum melakukan aktivitas, di mana pegawai harus melakukan senam pagi untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Itu menjadi budaya kerja di perusahaan saya. Yang kedua itu budaya sebelum bekerja lagi adalah sebelum bekerja, yaitu briefing, di mana sebelum bekerja kita melakukan briefing dengan seksi-seksi masing-masing untuk membahas tentang hal yang dilakukan produksi kemarin dan melakukan hal yang akan diproduksi hari ini. Briefing juga melakukan evaluasi dari hari-hari sebelumnya dan mengumumkan informasi-informasi yang didapat seperti reward yang diberikan karena pernah mencapai prestasi tertentu dan juga sebagainya. Kemudian budaya yang saya ketahui di perusahaan saya juga ada budaya di mana ketika seorang stakeholder karyawannya itu seperti atasan ke atas lah, di atasnya mungkin manajer atau atasnya manajer, direktur. Jika ada karyawan yang atasannya memegang kuasa, itu di perusahaan kita diberikan makanan perusahaan yang berbeda dari biasanya, makanan siang yang berbeda dari biasanya, seperti diistimewakan gitu. Jadi kalau ada yang ulang tahun, mungkin manajer itu pasti hari itu diberikan makanan yang berbeda. Mungkin kalau hari ini hari biasa makannya ayam dan lauk yang biasa, hari itu kita diberikan seperti paket makanan hop-hop begitu, es krim dan buah yang tidak biasa seperti apel, seperti itu, anggur. Yang berikutnya, pertanyaan nomor 4, bagaimana stakeholder organisasi yang Anda pahami tempat Anda bekerja atau di tempat di mana Anda berada dan menjadi bagian dalam organisasi tersebut? Yang kita ketahui adalah stakeholder adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan dan isu permasalahan yang sedang diangkat. Stakeholder itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal adalah bagian yang terlibat langsung dengan urusan bisnis. Contoh stakeholder internal yaitu owner, pemilik perusahaan, pemegang saham, dan juga karyawan-karyawan. Mereka adalah kelompok yang memiliki dampak besar terhadap sebuah proyek perusahaan. Sementara itu, contoh stakeholder eksternal adalah pelanggan, pemasok, dan pemerintah. Meskipun tidak terlibat langsung,
mereka tetap akan mempengaruhi jalannya suatu bisnis. Sebagai contoh, pelanggan yang dapat mengubah kebiasaan membeli mereka, pemasok memungkinkan untuk mengubah praktik distribusi, dan pemerintah bisa saja mengubah undang-undang peraturan yang berlaku dalam sebuah bisnis seperti undang-undang prakerja ya, dan sebagainya. Pada akhirnya, mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah kunci keberhasilan bisnis jangka panjang. Dalam organisasi stakeholder yang saya ada di bagian stakeholder internal, yaitu sebagai karyawan atau operator produksi, stakeholder paling bawahan. Lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 5. Sesuai dengan pemahaman Anda tentang sistem dan jenis organisasi, manajemen organisasi, budaya organisasi, dan stakeholder organisasi di tempat Anda bekerja dan atau tempat di mana Anda berada dan menjadi bagian organisasi tersebut, sebagai bagian dari studi kasus yang akan menjadi referensi bagi Anda semua, kira-kira gaya kepemimpinan seperti apakah yang Anda terapkan ketika Anda harus menjadi seorang pemimpin dalam organisasi, dan jelaskan kenapa Anda menerapkan dan mengadopsi gaya kepemimpinan tersebut. Nah, kali ini, jika saya menjadi seorang pemimpin atau leader yang ada dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, maka perlu adanya sebuah gaya kepemimpinan yang ideal menurut saya, dan tanda kutip bagus menurut saya. Nah, sebelum saya menentukan, saya akan sedikit merefresh terlebih dahulu di mana gaya kepemimpinan terbagi menjadi beberapa gaya seperti gaya otoriter, gaya demokratis, delegatif, transaksional. Di mana gaya kepemimpinan otoriter itu adalah merupakan seorang pemimpin sebagai seorang yang berkuasa seperti bos ya, berkuasa penuh atas segala hal yang terjadi dalam suatu kelompok. Kemudian gaya kepemimpinan yang demokratis berbeda dengan otoriter. Gaya kepemimpinan demokratis justru memberikan kesempatan kepada setiap anggota timnya untuk menyampaikan opini masing-masing. Ya, kalau otoriter itu dia berkehendak seperti bos. Jadi apa yang dia inginkan harus dilakukan. Beda dengan demokratis. Demokratis justru memberikan kesempatan kepada setiap anggotanya untuk menyampaikan hal-hal yang akan menjadi opininya masing-masing. Tipe ini biasanya mereka lebih dekat kepemimpinan dengan karyawan tersebut. Yang selanjutnya adalah delegatif. Ketika kepemimpinan otoriter memegang kuasa penuh atas setiap keputusan yang dibuat, kepemimpinan delegatif justru akan menyerahkan hal ini kepada anggota tim. Menurut saya ini ada ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Di mana kelebihannya, karyawan merasa dia menjadi sosok penting, dapat meningkatkan kepercayaan diri karyawan tersebut. Beda halnya dengan karyawan yang lepas tanggung jawab. Jadi dia merasa pemimpinnya acuh gitu, padahal pemimpin itu menghibahkan atau menyerahkan itu kepada anggota tim. Tetapi kekurangannya ini, kalau ada karyawan yang tidak bertanggung jawab, maka dia akan lekas tanggung jawab. Yang keempat adalah kepemimpinan berdasarkan transformasional. Pemimpin yang mengadaptasi gaya kepemimpinan leadership ini sangat bersemangat melakukan perubahan di dalam kelompoknya. Oleh karena itu, mereka umumnya memiliki sifat yang energik, cerdas, konsisten, dan memberikan semangat
memotivasi kepada anggota timnya. Menurut saya ini gaya kepemimpinan yang sangat bagus, di mana dia menjadi contoh yang baik dan juga karyawannya akan mengikuti apa yang dilakukan kepemimpinannya. Karyawan akan merasa malu jika dia tidak melakukan maksimal dalam segala pekerjaannya. Yang terakhir ada gaya kepemimpinan transaksional. Gaya leader dengan gaya kepemimpinan transaksional biasanya akan menerapkan sistem reward kepada anggota atas penyampaian tertentu. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Setiap anggota tim juga harus siap menerima konsekuensi atas punishment apabila gagal dalam memenuhi target. Nah, ini ada reward, juga ada punishment. Dimana kalau dia tercapai dia akan menemukan reward, kalau gagal dia akan menjadikan punishment atau hukuman ya. Nah, sebenarnya dalam sebuah organisasi, leader itu harus mempunyai atau menguasai semua gaya dalam kepemimpinan yang tadi saya sebutkan. Di mana setiap leader harus mendominasi dari para karyawan, seperti yang otoriter harus mendominasi. Saya juga harus mencari sifat demokratis agar menciptakan rasa nyaman bagi karyawan. Saya juga harus memberikan kepercayaan untuk karyawan untuk memotivasi dalam gaya kepemimpinan delegatif. Juga harus menjadi contoh yang bagus dalam gaya kepemimpinan transformasional, dan harus memberikan reward dan punishment untuk karyawan mempunyai pencapaian tertentu dalam sebuah kepemimpinan. Tetapi jika saya harus memilih salah satu, maka saya akan lebih memilih kepemimpinan transformasional yang menurut saya sama dengan halnya sifat saya, di mana saya harus bersifat energik, cerdas, memberikan motivasi untuk karyawan dan menjadikan contoh yang baik untuk karyawan, di mana saya harus menjadi contoh yang baik dan juga karyawan harus mempunyai rasa dia itu harus menjadi lebih baik dari saya, di mana karyawan itu termotivasi oleh sifat saya yang memberikan contoh yang baik kepada para bawahan atau karyawan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nomor 6. Dengan pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi konsep gaya kepemimpinan yang telah diuraikan, kira-kira berapa nilai yang layak saya dapatkan dari semua jawaban yang telah saya sampaikan? Kalau ditanya berapa nilai tentang faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan yang telah saya uraikan, tentunya saya mengharapkan nilai yang bagus dalam UAS kali ini. Tapi jika saya sendiri harus mengatakan, mungkin nilai yang pantas bagi saya yaitu 8 untuk materi yang telah saya sampaikan. Tetapi ini kembali lagi kepada kebijakannya Bapak dosen Pak Nur Mubin. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang telah saya ucapkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.